Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah. Sekarang kita bakalan review lagi sebuah produk dari GG Selling dengan serinya G99 ya. Ini merupakan produk ONT dan produk ini memang lagi banyak dicari oleh para pengusaha internet ya teman-teman. Karena apa? Karena dia bisa mendukung jalur LAN sebagai uplink dan juga jalur PON sebagai uplink. Jadi ada dua metode untuk proses uplink. Maka tidak heran ya ketika mereka migrasi langsung bisa kepakai kembali ya. Nah, untuk detail produknya seperti ini ya. Jadi di bagian depan itu kita bakalan mendapatkan ya keterangan dan juga lampu indikator seperti ini. Kemudian di atasnya juga terdapat sirkulasi ya atau ventilasi untuk mengurangi hawa panas ya nanti ketika kita pakai berjam-jam. Di bagian samping juga terdapat ini ya, ventilasinya. Kemudian di bagian belakang seperti ini terdapat lubang ya, lubang kecil seperti ini untuk kita letakkan kabel FO-nya. Kemudian di sini terdapat port PON. Kemudian di sini juga ada holdernya tempat kita memasukkan ya atau kita tempel ke tembok seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat stiker ya seperti informasi login. Kemudian juga terdapat WLAN key-nya ya. Nah, untuk bawaannya seperti ini ya, 1 sampai 8. Kemudian di sini juga terdapat seri ya dari perangkat GG Selling ini. Ini kebetulan serinya G99. Kemudian kita coba lihat di bagian belakangnya. Di sini terdapat port telepon, kemudian ada 4 port LAN. Dan port LAN yang ke-1 ini sudah gigabit ya teman-teman, karena dia perangkat XPON. Kemudian di sini juga terdapat port reset kalau misalnya nanti kalian lupa ya, lupa username atau lupa password buat login, maka kalian bisa reset untuk mengembalikan. Kemudian di sini untuk PoE-nya ya, untuk power. Kemudian antenanya ada 2, ini masing-masing sudah 5 dBi ya teman-teman ya. Kemudian di sisi depannya seperti ini, kosong aja ya. Nah, untuk tahap awalnya di sini saya bakalan testing port LAN ya untuk jalur uplink PPoE ya, yang kita dial up langsung menggunakan kabel LAN seperti ini. Nah, sebelum bisa kita gunakan, kita perlu melakukan konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasinya kita pakai PC aja ya supaya tampilannya lebih jelas lagi. Oke, pertama di sini kita login dulu ya menggunakan super admin ya. Super admin dan passwordnya GG Selling is the best ya. Nah, seperti ini untuk passwordnya. Nah, sebagai informasi tambahan aja ya, ini device informationnya model yang saya pakai itu G99 XPON. Untuk hardwarenya sudah V9, untuk softwarenya sudah V9.9 ya. Kemudian dia menggunakan bootloader version V99 ya, seperti yang kalian lihat di sini. Kemudian di sini yang perlu kita setting yaitu kalian masuk aja ke menu networks seperti itu ya. Networks. Kemudian di sini kita tinggal buatkan ini ya, connection name ya. Nah, di sini kita rubah aja ya. Untuk yang VID 1011 itu kita biarkan aja ya. Ini untuk remote, kalau misalnya nanti perangkat ONT ini lost dari server, maka kita bisa remote menggunakan ini. Oke, di sini saya mau buat dulu connection name-nya. Untuk port bindingnya jangan di checklist yang LAN ya, karena di sini bakalan kita pakai untuk uplink juga. Nanti kita checklist yang LAN 4 dan 3. Untuk SSID-nya pilih yang ke-1. Untuk service list-nya kita pilih internet. Nah, untuk ini PPP3 ini, PPPoE-nya kita isi sesuai dengan secret yang kita buat di MikroTik masing-masing ya. Nah, untuk punya saya ini coba ya. Kita tes coba, kemudian tipenya ini pilih yang PPoE, kemudian scroll ke bawah tinggal kita tekan create ya. Nah, di sini ada create, tinggal kita create. Ini untuk jalur PPoE-nya, dan satu lagi kita perlu membuat untuk jalur voucher ya. Kita buat di sini create lagi ya, kemudian kita pilih yang 2, kemudian SSID yang kita pakai SSID yang kedua. Untuk service listnya kita pilih Azure ya seperti ini. Nah, untuk tipenya di sini kita rubah menjadi bridge ya seperti ini. Untuk port bindingnya kita pilih LAN 2 dan port binding untuk SSID-nya kita pilih yang SID yang kedua untuk jalur vouchernya.
Yang lain biarkan aja bawaan dan kita create seperti ini. Oke, selanjutnya kalian bisa rubah di WLAN radio ya. Masuk ke menu WLAN radionya, kemudian kita masuk ke menu SSID setting. Nah, setelah kita masuk ke SSID setting, untuk SSID 1 kita biarkan aja ya. Kemudian di sini untuk SSID yang kedua saya mau bedakan ya. Kita kasih nama yang berbeda ya. Nah, untuk yang kedua di sini kita enable dulu, kemudian SSID name ini kita bisa buat dengan seri dari GGC Link ini ya. Nah, kita kasih voucher ya seperti ini. Kemudian kita submit. Nah, selanjutnya kita pindah ke menu ini, administration ya. Kemudian ke menu sistem manajemennya. Kemudian kita masuk ke menu PON mode switch. Nah, di sini karena kita mau pakai yang LAN ya untuk uplink, di uplink mode ini rubah ke Ethernet uplink ya, seperti ini ya. Kemudian kita submit untuk menyimpan. Nah, biasanya perangkat bakalan merestart ya. Nah, sekarang tinggal kita coba ya kabel LAN untuk uplink LAN-nya kita coba masukkan dan kita lihat ya di sini apakah langsung mendapatkan internet ya. Jadi kita tunggu aja. Nah, untuk LAN-nya sudah masuk seperti ini ya. Dan kita tunggu aja beberapa detik. Nanti kita lihat juga di HP ya. Nah, di sini udah muncul ya. Untuk internetnya sudah up ya. Artinya internet sudah masuk lewat jalur LAN ya. Dan kita lihat di HP apakah benar atau seperti apa. Nah, di HP juga sudah kelihatan seperti ini. Kita coba dulu yang jalur PPOE-nya ya. Seperti ini, dan passwordnya 12345678 ya, dan kita checklist. Nah, seperti ini langsung terhubung. Coba kita cek speednya ya. Langsung saja kita coba ya seperti apa speednya. Nah, untuk speednya seperti ini ya, tergantung paket berlangganan ya. Kita berlangganan berapa MB, maka paket yang keluar ya seperti itu. Nah, sekarang coba kita tes jalur voucher menggunakan kabel ya. Apakah jalan atau seperti apa? Nah, untuk jalur voucher juga sama ya. Seperti kasus di router sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan kabel LAN langsung macet ya. Seperti ini tidak mau terbuka ya login pic-nya. Nanti juga kita tes menggunakan kabel FO ya. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Karena mau dipakai kabel FO, jadi uplink mode ini kita perlu rubah ya. Jadi Ethernet uplink menjadi PON uplink seperti ini. Kemudian untuk PON mode ini karena kita pakai perangkat yang masih EPON, jadi kita pilih EPON aja. Kemudian di submit. Nah, sekarang kita coba tes jalur FO ya. Jadi kita cek dulu ini kabel redaman dari OLT Hyoso ya. Min 25 ya di lambda 1310. Ini redaman yang sangat tidak disarankan ya untuk di lapangan seperti ini. Tapi untuk testing alat tidak masalah ya karena ini lebih dekat ya. Nah, sekarang coba kita masukkan ke GGC Link ya. Apakah dia jalan jalur vouchernya ya di model G99 Expon ya. Kita masukkan kabel FO-nya ya. Oke, sudah. Langsung ya, langsung menyala indikator PON ya. Untuk internetnya belum nyala, jadi kita tunggu dulu. Oke, langsung ya menyala, internetnya juga sudah naik. Nah, sekarang coba kita tes seperti apa koneksi menggunakan jalur FO ya. Nah, seperti ini. Jadi kabel FO tinggal dilipat aja di bagian belakang seperti ini. Nah, sekarang setelah kita pasang jalur PON-nya sudah menyala ya, kita coba cek untuk PPOE-nya dulu apakah sudah jalan ya. Nah, untuk jalur PPOE-nya sudah oke. Kita coba cek ya speednya. Nah, seperti ini ya. Tergantung paket kita berlangganan ya untuk kecepatan ini. Intinya sudah naik ya. Sekarang coba kita cek jalur voucher menggunakan kabel FO seperti apa. GPON ini ya, G9 Expon voucher.
Kita cek di sini seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan kabel FO cukup lancar ya untuk membuka login pack ya dari Mikrotik. Jadi sebagai kesimpulan, ONT Xpon GG-SAY-Link ini sangat cocok untuk kalian yang sedang membutuhkan perangkat ONT yang fleksibel, kemudian harganya juga terjangkau. Kemudian dia juga didukung oleh GPON dan Xpon, dan uplinknya bisa jalur LAN dan juga bisa jalur PON ya. Ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten lainnya.